ดูชมเขาพิภพไม่ใช่ครับเนนพี่เป็นเมียครับ Halo kawan, selamat datang di Cinema Jack 77. Sawadikap. Pina 3, sebuah film yang bercerita tentang sekelompok pemuda yang harus mematahkan kutukan dari roh kuno. Teror berawal ketika Peace Out menemukan gelang kaki di kuil Tama Nekamik. Bagaimana alur ceritanya sebenarnya? Yuk kita ikuti bersama-sama. มึงจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับมันทำไม ผู้พี่ไม่ Di awal film, kita akan diajak ke sebuah kuil tua. Semenjak menemukan sebuah gelang kaki, Iot selalu mengalami mimpi yang memperlihatkan sosok ular naga dan upacara keagamaan. Mimpinya terasa begitu nyata setelah di bagian bahunya terdapat sisik ular. Sementara itu di luar sana, ada satu sosok hantu yang selalu berkata, "Siapa yang mengambil milikku harus mati." Sementara itu di sisi lain, si tulang lunak, First dan Backlund selalu mengekor kemanapun Minjun pergi. Ceritanya, mereka berdua ini asistennya si artis Dong Minjun. Sementara wanita yang berwajah garang dan aneh di sampingnya merupakan manajer Son yang berasal dari Korea. Seperti biasa, para fan dan wartawan selalu mengejar-ngejar mereka hingga ke jalanan. Tapi, karena mobil yang harusnya mengangkut mereka mengalami kecelakaan, akhirnya mereka pun diangkut oleh seorang YouTuber yang bernama Pam Pam. กูเรียนมามาอีเฟิร์สเอามึงเลยไม่ได้จะบูรกันแต่ไอ้คือได้เนี่ยเจ้าพี่ Dan langsung menuju ke arah kuil untuk menghadiri penasbihan Iot. Tapi penasbihan itu harus ditunda karena Iot sedang sakit. Sewaktu mereka akan melihat keadaan Iot, tanpa sengaja seorang biksu muda menabrak Bus dan Backlund. Melihat penampilan mereka yang centil dan aneh, Nam Noah menanyakan, "Yang mana ibu, yang mana ayah? Tolong, mata itu dipakai. Nggak bisa ya bedain yang mana yang punya nenek yang nggak punya? Ini tempe saya juga punya. Kau mau tahu siapa kami? Kami berdua ini permaisuri." Terus, yang di belakang suaminya ya? Tanya Nam Noah. Biksu kecil itu segera berlari ke arah biksu muda yang bernama Non, Mbak Ulat Nangka. Kedua tulang lunak itu pun mencolek-colek tubuh Minjun dengan gaya centilnya. Dua centil itu pun terus mengejar Nam Noah. Dan tanpa sengaja, mereka menarik dan melihat buruknya biksu Non. Dua centil itu pun tersipu-sipu malu. Backlund merasa heran melihat Iot yang sepertinya tidak sakit. Setelah Iot membuka bajunya, barulah mereka kaget melihat baunya yang bersisik seperti ular. Di sini juga Iot menceritakan mimpi buruknya yang akhir-akhir ini ia alami. Mungkin saja berhubungan dengan gelang kaki dan bahunya yang bersisik. Ini pasti sebuah kutukan yang disebut dengan kutukan Nakam. Menurut sang bisu, dulu sewaktu penhabisan Nak, mereka memberikan sepasang gelang kaki sebagai tradisi yang sudah diwariskan sejak ratusan tahun yang silam. Di gelang itu ada tulisan kuno, tapi tak satu pun yang bisa membacanya, termasuk kepala biksu. Kemudian biksu Nut mencari kitab kuno untuk menerjemahkan tulisan di gelang. Tapi tetap saja usahanya itu sia-sia. Biksu Nut bilang kalau gelang itu ada pasangannya. Akhirnya mereka mengajak Nut untuk menemui Kidi di Ubon. Karena Kidi banyak tahu tentang keberadaan gelang satunya lagi. ตัดสินใจว่าจะไปหาคิดดีที่อุบลเพื่อที่จะไปหาญา ต้อ ติ งเป็นกฎสิเคารพกฎกันบ้างอยู่ด้วยกันน่ะจะมาถ่ายแบบนี้ได้ยังไง Mereka pun memohon kepada manajer Son untuk mengizinkan mereka membantu Iot. Dan akhirnya manajer Son pun setuju. Malam harinya, ketika sedang membaca doa, hantu Nak juga ikut merapalkan doa untuk para arwah. Mereka berdoa semoga setan di dunia damai. Tiba-tiba, tubuh Iot kejang-kejang dan meronta-ronta. Pam-Pam yang selalu setia dengan kameranya, tanpa sengaja merekam sosok hantu Nak. Hantu Nak itu pun berkata akan membunuh orang yang telah mengambil miliknya. Dalam keadaan panik, manajer Son langsung berlari dan kabur dan diteriaki jalang oleh Backlund. Situasi semakin mencekam.
ketika tiba-tiba barang-barang di ruangan itu bergerak-gerak sendiri. Biksu Not menjerit ketika patung Buddha akan menimpa dirinya. Dengan cepat Pes dan Minjun menahan patung itu. Karena merasa kesal, Iyot berteriak ke arah hantu Nak supaya melepaskan teman-temannya dan menyuruh hantu Nak mengambil gelang itu dari tangannya. Hantu Nak pun berkata, kalian berempat telah mencurinya, jadi kalian harus dimusnahkan. Noah segera berlari ke arah hantu Nak seraya membawa patung Buddha. Ia arahkan patung itu ke arah hantu Nak. Dalam sekejap, hantu itu tertahan oleh sinar patung Buddha dan mereka pun langsung kabur. Esok paginya, ketika mereka terbangun, Backlund mulai bertanya, siapa 4 orang yang mencuri milik hantu Nak? Beberapa menit kemudian, sang guru tiba yang ditemani oleh seorang polisi dan bertanya, kenapa para berantalan ini terlihat lusuh? Semalam, ada hantu yang mengganggu kami, jawab Backlund. Polisi pun bicara, ada orang Korea yang tewas di sungai. Dan ternyata orang yang tewas itu, manajer Son yang dibunuh oleh hantu Nak. Esok harinya, mereka tetap akan menjalankan misinya dan mencari tahu siapa yang mencuri barang hantu Nak. Di sini Pam-Pam tidak mau ikut dan terlibat dalam masalah ini. Jelas saja membuat Backlund kesal. Kata-kata dari A sampai Z pun ia ucapkan dengan cepat untuk menyerang Pam-Pam. Belum hilang kesal Backlund, amarahnya kembali ketika melihat Nam Noah yang sudah duduk dalam mobil. Biksu Not membujuk Nam Noah supaya jangan ikut. Akhirnya, Nam Noah turun seraya merajuk. Di tengah perjalanan, mereka merasa sangat heran karena banyak sekali fan-nya Minjun. Ternyata mereka salah. Orang-orang itu justru sedang merekam Nam Noah yang lagi duduk di atas mobil. Pam-Pam pun mengerem mobilnya secara mendadak, membuat Nam Noah terjatuh ke depan mobil. Pam-Pam segera mengarahkan mobilnya ke arah perkuburan untuk menemui Kidi. Setiba di rumah duka, inilah Kidi, berondong yang ganteng dan imut. Temannya Biksu Not melihat berondong yang segar dan tampan. Jelas saja 2 centil itu tebar pesona. Bahkan Backlund menurunkan bajunya biar terlihat seksi. Singkat cerita, Kidi menawarkan asuransi sebagai jaminan mereka berdua dan membahas nama kuil yang akan mereka cari. Tapi Kidi lupa dengan nama kuilnya. Yang tahu itu pamannya. Masalahnya, pamannya itu baru saja meninggal. Dan foto kuil itu ada di ponsel. Dan ponselnya di peti mati. Dan akhirnya 2 centil lah yang ditugaskan untuk mengambil ponsel itu. Suara lolongan anjing membuat suasana semakin horor. Setiba mereka di depan pintu mati, ketika akan membukanya, tiba-tiba penjaga datang. Otak pintar mereka berdua pun keluar saat itu. Mereka pun berakting menangis. Padahal tangan Fes terjepit. Penjaga pikir mereka berdua ini anaknya dari almarhum. Akhirnya mereka berdua pun diizinkan berdoa dan memakai baju duka. Akting pun berlanjut. Merasa kesal melihat tingkah laku 2 centil itu, penjaga itu pun pergi. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh mereka. Segera Backlund membuka peti mati. Ketika mereka menemukan ponsel, ternyata ponsel itu harus di-scan dengan retina mata. Kelopak mata mayat itu pun dibuka paksa dan akhirnya ponsel pun menyala. Suara centil mereka membuat penjaga itu kembali dan mereka berdua pun kabur. Singkat cerita, Kidi akhirnya menemukan lokasi kuil Wat Nat Ku. Di tengah jalan, bagian atas mobil terasa diinjak-injak oleh sesuatu yang begitu keras. Dan hantu Nak pun memperlihatkan dirinya. Hantu itu muncul di tengah jalan, membuat mobil hilang keseimbangan dan terhenti di semak-semak belukar. Tiba-tiba Iyut merasa lehernya tercekik. Ia pun segera melepaskan kalung jimat yang selama ini melindungi dirinya. Iyut memanggil-manggil Biksu Not, tapi yang muncul justru hantu Nak. Hantu Nak menggerak-gerakkan dan memutar-mutarkan tubuh Iyut tanpa menyentuh, lalu melemparkannya begitu saja ke atas semak-semak. Jelang beberapa saat,
Iyut pun kerasukan. Jangan ikut campur, kata Iyut kepada teman-temannya. ออส โอ๊ต Nam Noah mendekat dengan patung Buddha di tangannya. Tapi di momen ini, di saat ini, justru patung itu tak bisa digunakan. Iyut segera mengangkat tubuh Nam Noah dan mematahkan salah satu tangannya. Dengan cepat, Not menyerang tubuh Iyut dan meminta jimatnya. Pam-Pam segera melemparkan jimat itu ke arah tubuh Iyut dan ia pun kembali sadar. Dan hantu Nak pun pergi. Esok harinya, Iyut terbangun di rumah sakit dan segera menanyakan keberadaan gelangnya kepada Pam-Pam. Not pun menyerahkan gelang yang sudah ia bungkus dengan plastik. Adegan mewek pun terjadi. Dua centil bilang mereka tidak akan meninggalkan teman dan akan selalu ada. Dua centil menangis seraya memeluk tubuh Ot kesempatan. Tapi tetap saja terlihat lucu karena ekspresi mereka yang seperti ember pecah. Iyut segera menemui Nam Noah dan meminta maaf. Tapi Nam Noah justru bangun bermaksud ingin tetap ikut melanjutkan misi. Tapi akhirnya dia harus mendengarkan kata-kata bisu Not dan tinggal untuk dirawat. Karena mobil Pam-Pam ringsek, akhirnya mereka memutuskan untuk memakai mobil kebun milik sang bengkel. Walaupun mobil itu sudah reot, tapi akhirnya mereka bisa sampai juga ke kuil yang mereka cari. Di sana, mereka mendapatkan informasi tentang gelang kaki yang digunakan oleh seseorang untuk penasebihan. Segera Iyut memperlihatkan gelang kaki yang ia temukan. Gelang kaki itu pun dicocokkan dengan milik kuil, dan ternyata sangat mirip. Dan Kidi bertanya tentang sebuah kuil dan memperlihatkan sebuah gambar. Kuil itu ada di gunung dan sudah lama terbengkalai. Biksu itu juga mengingatkan supaya tidak pergi ke kuil itu. Di atas gunung, Iyut berkata, di bebatuan itulah aku melihat hantu Nak dalam mimpi. Kidi segera membuka iPad-nya dan memeriksa lokasi melalui Google Map. Di sini, Iyut mulai merasakan kalau hantu Nak akan menyakiti dirinya. Segera, mereka menyebar mencari kerangka manusia yang terhimpit batu seperti kata Iyut. Dan benar saja, dua centil berhasil melihat kerangka itu yang masih terdapat gelang kaki yang masih utuh. Di saat mereka berdebat siapa yang akan mengambil gelang itu, Not datang dan mengambil gelang. Tapi secara tiba-tiba hantu Nak muncul dan menarik tangan Not. Siapapun yang mengambil milikku harus mati, kata hantu Nak. Setelah tangannya terlepas, Not pun berlari ke arah Iyut dan Pam-Pam yang tengah duduk di atas batu. Iyut pun digendong oleh Min Jun. Sementara hantu Nak terus mengikuti mereka dari belakang. Dengan penuh percaya diri, Pam-Pam mengarahkan patung Buddha ke arah belakang. Tapi ternyata patungnya sudah raib. Yang tersisa hanyalah cangkangnya saja. Pelarian mereka hingga malam menjelang. Mereka pun tersudut di sebuah tebing yang terdapat cahaya api. Mereka pun masuk ke dalam gua itu. Hantu Nak tak berani masuk ke dalamnya. Di dalam gua, mereka berjumpa dengan seorang bisu yang sedang bersiarah. Dan mereka pun meminta bantuan kepada biksu itu. Tanpa diberitahu, sang biksu tahu kalau Iyut sedang sekarat. Ia pun segera mengobatinya. Biksu membaca mantra dan menaburkan sesuatu. Perlahan tapi pasti, sisik-sisik itu lenyap begitu saja. Kemudian, sang biksu meminta untuk melihat gelang itu. Dengan ragu-ragu, Iyut menyerahkannya. Akhirnya, mereka pun tertidur di sana. แล้วทำไมมันถึงไม่ทำร้ายเรา เวลามันเห็นพาหนะผม Esok paginya, mereka segera mencari keberadaan kuil itu dengan menggunakan GPS Kidi. Beberapa kali mereka tersesat. Tanpa sengaja, Iyut melihat pintu gapura yang sering terlihat dalam mimpinya. Tanpa ragu, mereka segera menuju ke sana. Di sana, ada beberapa orang yang terlihat bingung atas kehadiran mereka. Lalu mereka diajak ke kuil dan bertemu dengan biksu yang semalam menolong mereka. Kemudian sang bisu bercerita sejarah hantu Nakam. Dulunya, Nakam seorang yatim piatu yang suka mencuri. Suatu hari ia ketangkap oleh warga, dan Nakam pun meminta bantuan kepada seorang biksu.
sang biksu pun mengambil keputusan akan mentasbihkan Nakam untuk menebus dosa-dosanya. Tapi setelah menjadi biksu, dia merencanakan hal jahat dengan mencuri gelang kaki emas yang akan dijualnya di ibu kota. Karena itulah, ia kena kutukan gatal di sekujur tubuhnya dan menderita sampai mati. Tapi ternyata, tubuhnya tak bisa mati secara wajar, justru hidup lagi dan ingin mempertahankan gelang kakinya. Sementara di kehidupan masa lalunya, Iyut dan Notlah yang mencuri gelang kaki Nakam. Dendam Nakam berlanjut di kehidupan selanjutnya. Biksu Not bertanya, apakah ada cara untuk menyembuhkan Iyut? Hanya ada satu cara, yaitu mengembalikan gelang itu kepada sang naga. Di gelang itu tertulis, jika gelang kaki ingin lepas, maka Iyut harus menjadi biksu seutuhnya, kata sang biksu. Esok harinya, sebagai langkah awal Iyut segera merendam tubuhnya di sungai belakang desa. Biksu Not membacakan mantra. Secara ajaib sisik di tubuh Iyut perlahan-lahan lenyap seutuhnya. Di kuil, Minjun diberikan jubah kuning oleh seorang pemuda tampan. Entah mengapa kali ini, tatapan mata Minjun terlihat aneh, seolah-olah ada rasa suka pada pemuda itu. Tidak percaya, kita lihat saja endingnya nanti. Kepala desa tiba dan menyatakan kutukan itu akan hilang hanya untuk sementara saja. Karena itu, Iyut berniat akan meminta maaf dengan tulus kepada hantu Nak. Dan kepala desa pun setuju. Malam pun tiba. Segera Iyut berdoa dan meminta maaf karena telah mencuri gelang milik Nakam. Dia bilang kalau dirinya akan segera ditasbihkan untuk menjadi biksu. Tapi hantu Nak bilang dia tidak akan membiarkan Iyut ditasbihkan karena ia ingin Iyut juga berakhir seperti dirinya. Hantu Nak segera meraih tubuh Iyut dan mencengkeram lehernya seraya berkata, kau harus berakhir seperti aku. Tapi Iyut terus meminta maaf dengan tulus. Tiba-tiba Biksu Agung datang dan menasihati hantu Nak. Dan Biksu Agung pun bilang, dulu aku telah menyelamatkanmu dari serangan naga supaya kau bertobat. Tapi kau sia-siakan segala yang aku lakukan. Tiba-tiba suasana menjadi riuh dengan kehadiran seekor naga yang sangat besar. Sang biksu pun berucap, mereka yang memakai gelang kaki dan mengabdi kepada Buddha akan diberkati. Sementara yang memakai gelang tapi sesat akan dimusnahkan. Akhirnya, sang naga melilit tubuh hantu Nak dan memakannya. Dengan tulus, Iyut mengakui segala kesalahannya di depan Biksu Agung. Dan setelah gelang terlepas, Iyut akan ditasbihkan jadi biksu seutuhnya. Esok harinya, Iyut sudah siap ditasbihkan. Di hari penasbihannya itu, Iyut mendedikasikan untuk para naga dan hantu Nakam. Malam harinya, ada perayaan festival di area kuil. Seperti biasa, Pam-Pam selalu setia dengan kameranya. Tanpa sengaja ia merekam orang-orang yang akan bunuh diri. Segera mereka berlalu menuju ke arah pinggir sungai. Ternyata, di sana ada kepala desa yang beberapa hari yang lalu membantu mereka. Mereka segera masuk ke dalam air dan merubah dirinya menjadi naga. Si pria bercelana putih ini membalikan tubuhnya. Sampai jumpa lagi, katanya. Dan Minjun pun kecewa berat. Dan film pun berakhir sampai di sini ya kawan. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Di-share juga boleh. Akhir kata, aku pamit mit. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you later and bye-bye. Dadah.